Pondok Pesantren Sukamiskin yang berlokasi di Kota Bandung, Jawa Barat, merupakan salah satu saksi bisu perjuangan ulama Priangan dalam perjuangan merebut kemerdekaan dan penyebaran agama Islam. Berdirinya Pondok Pesantren Sukamiskin oleh Kiai Haji Muhammad bin Alka sekitar tahun 1918. Ada yang mengatakan tahun 1881 dan ada yang mengatakan 1883. Juga ada yang bilang 81 karena 81 teh jadi pindahnya itu 3 tahun sebelum meletusnya Krakatau katanya gitu. Kalau Krakatau kan 83 ya. Iya, sekitar 83 ya kalau 3 tahun. Tapi pas dicek ketika lahirnya di Ahmad Dimyati anaknya itu 82 kelahirannya itu. Adapun jumlah santri dari tahun tersebut hingga tahun sekarang belum bisa dipastikan secara keseluruhan karena disebabkan tidak ada data berbeda dengan yang sekarang sudah ada data. Kalau santri ya memang nggak ada data, cuman kalau alumni banyak yang mengakui dari Sukamiskin, nah itu nggak punya data. Dan emang pesantren Sukamiskin juga bukan tidak mengakui beliau itu alumni atau yang mendirikan pesantren, tapi ya seperti ada yang mengatakan ada yang mengatakan alumni Sukamiskin, ada yang diam gitu aja. Tapi seperti halnya saya yang di Cipadung itu, Mama Toma baru tahu ketika teman buat skripsi bahwa beliau alumni Sukamiskin. Abang pesantren ya ada tahap-tahapnya dari mulai berdirinya itu melakukan tarekat karena ya nanti ada manuskrip sejarah beliau. Dari mana tarekahnya Kiai Muhammad? Kalau dalam manuskrip beliau itu di tulisan itu saya kaulan nanti di Syekh Bukhari Muluna Syekh Sambas tarekah Nasabani ya. Adapun berdirinya sekolah itu pada tahun 1988, MTS dan aliyahnya 1992, yang diusulkan oleh ibunya Kiai Ahmad Haidar, yang mewakafkan tanah untuk sekolah, dan kebetulan saat itu anak-anak dari ibu Kiai Ahmad Haidar telah lulus pesantren, sehingga anak-anaknya itulah yang meneruskan mengelola sekolah. Pembangunan sekolah sempat terhenti karena adanya peristiwa Bandung Lautan Api. Namun, setelah pulang dari pengungsian, Kiai Ahmad Haidar mulai memperluas kembali pembangunan, seperti membuat masjid, madrasah, asrama perempuan, dan asrama laki-laki. Tapi pernah dulu juga ketika pas pulang pengungsian itu kan pulang pengungsian 48 baru membangun lagi. Karena Bandung Lautan Api sama Kiai Ahmad Haidar itu memperluas tempat seperti buat masjid besar, terus madrasah, kobong perempuan, kobong laki-laki. Terus buat lagi itu dulu itu tahun 1952 tuh ada Ibtidaiyah. 1992 dibangun juga sekolahan Madrasah Ibtidaiyah. Akan tetapi Madrasah Ibtidaiyah itu tidak berlanjut karena wafatnya Kiai Ahmad Haidar di usia yang terbilang masih muda, yaitu sekitar usia 40 tahunan. Dan setelah itu, istri dari Kiai Ahmad Haidar yang meneruskan pesantren dan sekolah. Setelah beberapa tahun kemudian baru dibantu oleh menantunya. Meninggal ya Sukamiskin dipegang oleh istrinya dulu. Nah itu dulu mah banyaknya perempuan yang gitu. Yang
sampai dari Cililin itu ke sini sampai 1 bis gitu kan rombongan. Dulu itu banyak perempuan. Kebetulan tahun 70-an, 90-an dibantu sama menantunya Kiai Imam Sonaji. Menantunya Kiai Imam Sonaji. Sampai beliau Kiai Haji Siti Romlah meninggal 98 nggak tahu 97. 98 97. Anak-anaknya pulang dari pesantren buat sekolah tahun 88. Dari mana donasinya, uangnya? Dari sendiri, wakaf sendiri. Oh, wakaf sendiri. Kalau ini katanya, cek kamu si sore mawon, babe masih dia mah dek masih naon, gedungnya we aliyah, ada mah aliyah. Terus perkembangan pada masa Ki Ahmad Haidar, Ki Ahmad Dimyati, Raden Dimyati ya. Itu beda lagi perkembangannya, seperti beliau itu banyak membuat cetakan-cetakan karya-karya beliau, seperti halnya kitab kuning, banyak kitab-kitab kuning yang disundakan, berjanji, terus ada banyak tafsir-tafsir Al-Quran yang disundakan gitu ya, terjemahan Quran yang disundakan. Selain itu, pada masa Kiai Muhammad Dimyati juga membuka pengobatan tradisional, dan ketika terjadi Bandung Lautan Api, akhirnya mengungsi ke Ciparai. Bahkan, Kiai Muhammad Dimyati meninggal di pengungsian. Corak pesantren dari zaman dulu hingga sekarang adalah salafi, seperti belajar kitab kuning dan juga lebih kepada tarekat. Dan ketika dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Haidar, itu ada gabungan antara modernisasi pendidikan seperti para santri yang datang ke kelas. Hal itu terjadi ketika tahun 1917. Corak pesantren seperti itu tetap berlanjut hingga saat ini. Adapun pembagian kelas atau tingkatan bukan seperti pada kelas pada umumnya, akan tetapi dari tingkatan kitab seperti Safinah, Tasrifan, Jurumiyah, dan lain sebagainya. Mulai belasan perangkatan sholat, Safinah, Tasrifan, terus ada tingkatan Tasrifan, terus tingkatan kelas 0B-nya Jurumiyah, Safinah hanya kitab, mulai itu karena berbarengan sama Jurumiyah. Kalau kelas 0A yang baru itu banyaknya nulis sama nalar aja. Yeah. Nah, udah tingkatan 0A, 0B, terus ukuran kalau nahunya itu kelas 1. Kalau sekarang itu kelas 1 Salafiyah, MTS Salafiyah gitu. Kalau sekarang gitu dibuat itu ya Imriti gitu kan. Terus kelas 2-nya itu jadi 4 tahun, udah 4 tahun itu naik lagi gitu. Terus kelas 5 Alfiyahnya, terus itu. Kalau sekarang itu sistemnya diganti katanya, ada aja kelas 1 MTS Salafi, 1 MTS Salafi 3 tahun, 1 alias Salafi 3 tahun. 2 tahun lagi jadi senior atau jadi guru lah gitu, pengabdian. Karena kenaikan pesantren sekarang itu kenaikan impian gitu ya. Betul. Itu sekarang itu ke 106. Wah. Ya, itu kenaikan gitu. Bukan berdirinya pesantren, kenaikan kelas. Guru-guru sekarang di pesantren gimana? Di pesantren, kalau di pesantren gimana? Kalau di pesantren ya masih sama keluarga aja. Oh, sama keluarga. Sama keluarga dan sama yang senior gitu. Keluarga. Jumlah asrama pondok pesantren Sukamiskin terbaru yaitu putra memiliki 1 asrama dan 17 kobong. Sedangkan untuk putri ada 4 asrama dan 18 kobong. Jumlah keseluruhan santri pada akhir pelajaran 2023 adalah kurang lebih 200 orang. Pesantren Sukamiskin banyak sekali mengembangkan Bandung, seperti banyak yang menjadi pengelola pesantren-pesantren, bahkan pernah disebut juga pengkhianat pada tahun 1945 sampai 1948 karena pada zaman itu bekerja ke Jepang serta kepada Belanda seperti menjadi penghulu,
Itu dari Sukamiskin.